Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kasus pembunuhan Vina. Menurut Hotman, banyak dugaan kejanggalan kasus Vina. Hotman Paris mengungkap banyak dugaan kejanggalan dalam kasus Vina seperti penghapusan 2 DPO hingga penyidikan kasus pada 2016. Hotman meminta Presiden menunjuk tim pencari fakta yang netral dari kalangan akademisi dan ahli hukum pidana untuk mengungkap kasus Vina. Pelaku tindak pidana lainnya tidak pernah mengatakan bahwa pelakunya orang lain, tapi kami lakukan bersama-sama. Orang biasanya mengalihkan tanggung jawab kalau dia mengatakan saya tidak melakukan tapi orang lain. Tapi di sini kan kami lakukan bersama-sama. Sehingga dan ini putusan sudah final, sudah inkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang, tidak akan puas kalau hanya menunggu Peggy disidangkan yang kemungkinan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Ya. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Ya. Lalu bagaimana perkembangan terkini pemeriksaan polisi atas sejumlah saksi di Polda Jawa Barat? Ada jurnalis Kompas TV, Fida Alatas melaporkan dari Polda Jawa Barat. Fida, siapa saja saksi yang diperiksa polisi hari ini dan keterangan penting apa saja yang diberikan kepada penyidik? Ya, Friska, hari ini paling tidak ada 2 agenda pemeriksaan yang dilakukan di Mapolda Jawa Barat. Yang pertama, ini adalah pemeriksaan psikologi terhadap ayah Peggy Setiawan. Dan selanjutnya ini adalah pemeriksaan saksi kepada 3 saksi. Yang saksi ini merupakan saksi yang krusial, Friska dan juga saudara, mengingat ketiga saksi ini juga merupakan saksi yang 8 tahun lalu ini diperiksa dan dimintai keterangan dan dituliskan keterangan mereka ini ke dalam BAP yang menjadi dasar dari putusan hukuman atas ke-8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki 8 tahun lalu. Dan ketiga saksi tersebut ini adalah Pramudia, Teguh dan juga Okta. Mereka ini merupakan teman dari kelima terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang 8 tahun lalu ini tengah bersama-sama dengan kelima terpidana pada saat malam kejadian. Tadi yang pertama ini adalah pemeriksaan psikologi ayah dari Peggy Setiawan, di mana ayah dari Peggy Setiawan ini datang ke Mapolda Jabar sekitar pukul 10 pagi dan hingga saat ini Friska dan juga saudara sudah kurang lebih 8 jam berlangsung pemeriksaan psikologi kepada ayah dari Peggy Setiawan ini terlihat masih belum selesai begitu karena memang baik ayah dari Peggy Setiawan maupun kuasa hukum dari ayah Peggy Setiawan ini belum keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Jabar. Tadi tidak banyak keterangan yang kemudian diberikan oleh baik itu ayah dari Peggy Setiawan maupun kuasa hukum dari Peggy Setiawan saat memasuki gedung Ditreskrimum Polda Jabar kepada awak media. Namun kami telah mengonfirmasi melalui pesan singkat dan kuasa hukum dari ayah Peggy Setiawan ini membenarkan bahwa kedatangannya hari ini adalah untuk memenuhi panggilan penyidik terkait pemeriksaan psikologi terhadap ayah dari Peggy Setiawan. Dan untuk ketiga saksi yang merupakan rekan dari kelima terpidana hari ini, Friska dan juga saudara, tadi sebelum dilakukan pemeriksaan, ketiganya ini sempat memberikan statement begitu ya kepada awak media, di mana hari ini yang akan mereka berikan kepada tim penyidik ini adalah keterangan-keterangan tambahan yang secara garis besar ini adalah membantah atau menyangkal statement mereka kepada penyidik 8 tahun lalu. Tadi dari ketiga saksi yang diperiksa hari ini, satu saksi telah selesai diperiksa, keluar sekitar pukul 17, Friska dan juga saudara, dan saksi tersebut memberikan keterangan. Saksi tersebut ini merupakan bernama Okta begitu ya. Ia menyebut bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ini memang sifatnya masih normatif. Pertanyaan-pertanyaannya juga kurang lebih sama seperti pertanyaan yang diberikan oleh penyidik 8 tahun lalu. Namun yang ditekankan di sini Friska dan juga saudara, yang
ingin digarisbawahi baik itu dari saksi Okta maupun kuasa hukumnya ini adalah memberikan keterangan tambahan. Di mana saat itu 8 tahun lalu saat memberikan keterangan kepada penyidik, Okta, saksi yang hari ini diperiksa ini masih di bawah umur, yakni saat itu umurnya 15 tahun. Dan saat kemudian memberikan keterangan, Friska dan juga saudara, saat itu Okta tidak didampingi baik oleh kuasa hukum maupun orang tua dari Okta. Dan inilah kemudian yang diharapkan oleh kuasa hukum dapat dijadikan pertimbangan oleh penyidik sebagai novum atau temuan bukti baru atas kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, yang mana kalau berdasarkan kuasa hukum dari Okta, anak di bawah umur yang diperiksa oleh penyidik tidak didampingi oleh orang tua maupun kuasa hukum ini merupakan artinya ada kejanggalan prosedural hukum. Dan untuk 2 saksi lainnya hingga saat ini Friska dan juga saudara ini masih berlangsung pemeriksaannya. Namun yang tentunya tadi digarisbawahi ini adalah untuk menyangkal keterangan para saksi yang 8 tahun lalu ini mereka berikan kepada penyidik karena mereka menilai atau menyebut atau mengakui bahwa 8 tahun lalu keterangan yang mereka berikan ini di bawah tekanan dan juga diarahkan oleh penyidik. Friska. Nah, yang menarik juga tadi selain ada para saksi yang diperiksa, termasuk yang diperiksa di bawah umur tanpa didampingi oleh kuasa hukum, ini yang jadi perhatian karena diduga ada pelanggaran prosedural. Tapi yang menarik juga Ibu Peggy hari ini kan menolak ikut tes psikologi karena menurut penasihat hukum tidak ada korelasinya dengan kasus. Tapi kenapa ayah Peggy hari ini mengikuti tes itu, Vida? Ya Friska, itu juga lah yang kami awak media tengah kemudian meminta keterangan dari kuasa hukum. Karena kalau kita menilik ke belakang Friska dan juga saudara, pemeriksaan psikologi tidak hanya bagi kedua orang tua dari Peggy Setiawan, bahkan terhadap tersangka Peggy Setiawan ini juga dipertanyakan oleh kuasa hukum dan bahkan sejumlah pengamat hukum begitu ya Friska dan juga saudara. Mengapa ini dipertanyakan? Karena memang biasanya Friska dan juga saudara tes psikologi ini untuk tersangka ini dilakukan kepada tersangka yang kemudian memberikan keterangan atau statement atau kesaksian yang tidak konsisten. Dan selanjutnya ini adalah dilakukan kepada tersangka yang kemudian dinilai mengalami anomali keadaan mental. Sementara menurut kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini sejak awal keterangannya konsisten, yang menyatakan atau mengakui dirinya tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan untuk kondisi mental dari Peggy Setiawan sendiri, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan selalu menyebut bahwa kondisi mental kliennya ini selalu dalam kondisi bagus setiap kali keluarga dari Peggy Setiawan ini menjenguk tersangka Peggy Setiawan. Dan untuk orang tua dari Peggy Setiawan, baik itu ayah dan juga ibu, ini dinilai tidak ada relevansinya dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Itulah yang dipertanyakan, itulah juga yang menjadi dasar dari tidak hadirnya ibu Peggy Setiawan atas pemeriksaan psikologi hari ini, Friska. Vida Alatas langsung dari Polda Jawa Barat melaporkan perkembangan terkini penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki.